Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini, dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang Kang Deddy Mulyadi, di mana kemarin Kang Deddy Mulyadi dilaporkan oleh seseorang yang mengaku sebagai orang tua siswa ke Komnas HAM, yakni Komnas Hak Asasi Manusia. Orang yang melaporkan ini bernama Adel. Kang Deddy Mulyadi kemudian merespon. Nah, untuk melihat bagaimana respon Kang Deddy Mulyadi, kita lihat dalam video berikut ini. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Kang Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada pihak-pihak yang memberikan perhatian. Hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan bagaimana Kang Deddy Mulyadi memberikan perhatian terhadap anak-anak yang bermasalah. Karena kita ketahui bahwa banyak pula orang-orang yang ternyata menentang program yang Kang Deddy Mulyadi adakan, ya, tentang program pendidikan militer yang merupakan solusi emergensi yang Kang Deddy lakukan ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra itu adalah tentunya orang yang salah satunya melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena kita tahu Komnas HAM ini pun itu ternyata dia tidak mendukung program pendidikan militer yang diselenggarakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini luar biasa nih. Komnas, jadi dia berkata bahwa pendidikan militer itu adalah sesuatu yang ada sinyalemen melanggar hak asasi manusia. Dan anehnya justru Menteri HAM Bapak Natalius Pigai itu sangat mendukung program Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini kan hal yang aneh. Kita lihat pernyataan berikutnya. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Nah, Kang Deddy Mulyadi kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah melaporkan dan menuduh dirinya sebagai gubernur yang sudah melanggar hak-hak asasi anak. Ini kan luar biasa ya, Kang Deddy Mulyadi dengan penuh tawadhu'nya, dengan penuh kerendahan hatinya beliau mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mengkritik beliau. Bahkan bukan hanya mengkritik, melaporkan. Tapi nggak usah takut, Kang, melaporkan ke Komnas. Kalau Komnasnya nggak jelas kinerjanya, kita bubarkan saja, Kang, nih Komnas ini. Kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto, kalau Komnas ini bekerjanya tidak objektif, tidak profesional, lebih baik dibubarkan saja Komnas ini. Atau ya orang-orangnya dicopot, diganti saja, Kang. Tenang saja, Kang. Jadi inilah kebijaksanaan Kang Deddy Mulyadi. Ada yang mengkritik, ada yang bahkan melaporkan, tetapi justru Kang Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Nah, dia mengatakan bahwa hal ini adalah merupakan sebuah resiko ketika beliau melakukan sebuah pemokusan dalam rangka
membuat anak-anak di Jawa Barat ini menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang baik. Karena memang permasalahan yang cukup besar di Jawa Barat adalah banyaknya anak-anak yang sekarang mengarah kepada tindakan-tindakan kejahatan, bahkan kriminal-kriminal, dengan maraknya tindakan-tindakan tawuran, geng-geng motor, bahkan merokok di pinggir jalan, bahkan minuman-minuman dan lain sebagainya, yang sebenarnya mereka ini belum layak, belum pantas melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, dan bahkan bisa menghancurkan masa depan anak-anak ini ke depannya. Maka Kang Deddy Mulyadi menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah risiko yang harus ditanggung oleh seorang yang memang memiliki keinginan mengantarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang lebih baik ke depannya. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Keyakinannya bahwa semua kritikan, laporan, ya, ataupun hal-hal yang pada dasarnya mengkritik Kang Deddy Mulyadi, maka tujuannya itu adalah demi kebaikan anak-anak yang ada di Jawa Barat. Ini husnuzon nih Kang Deddy Mulyadi, luar biasa ya. Jadi berbaik sangka kepada orang-orang yang mengkritiknya. Ya kalau kritikan-kritikan itu sifatnya membangun, ya alhamdulillah. Tetapi kalau kritikan-kritikan itu didasarkan karena kebencian, karena ketidaksukaan, atau sekedar mencari panggung, nah ini kan yang jadi masalah. Tetapi Kang Deddy Mulyadi luar biasa. Kita melihat bahwa husnuzon, berbaik sangka Kang Deddy Mulyadi terhadap orang-orang yang mengkritiknya, bahkan orang yang melaporkannya. Tenang Kang, tenang Kang. Kita rakyat Jawa Barat siap berdiri di depan membela Kang Deddy Mulyadi. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan, apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Nah, ini nih Kang Deddy Mulyadi kemudian berikan ajakan kepada orang-orang yang mengkritiknya. Nah, yang mengkritik ini Komnas nih, Komnas Hak Asasi Manusia, terutama juga pengamat-pengamat yang sok-sokan. Jadi pengamat kemarin tuh Ibu Retno ya, yang sempat dipecat sebagai kepala sekolah di Jakarta, kemudian sempat menjabat sebagai komisioner KPII 2017-2022 yang kritis ya, kritis terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kemudian juga kita melihat ada pengamat dari UNAS ya, yang dia ahli komunikasi politik, yang juga sama menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Atau juga ada tuh anggota Komisi 10 ya, Ibu Mayesti, dan juga termasuk Ferer Bramasta itu yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi dalam rangka membina anak-anak yang dianggap bermasalah atau anak-anak yang memang memiliki kendala untuk kemudian dibidak menjadi anak-anak yang memiliki karakter dan berdisiplin, kemudian mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Maka Kang Deddy Mulyadi mengajak mereka-mereka ini untuk bahu-membahu dalam rangka kemudian menangani anak-anak yang bermasalah ini. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jawa Barat ini, khususnya panitia yang menerima tentang siswa-siswa yang bermasalah yang kemudian menginginkan ikuti pendidikan militer ini, sekarang sudah ngantri orang tuanya ingin mendaftarkan anaknya. Dan Kang Deddy Mulyadi menyarankan agar kemudian meninjau ke sana dan mengambil alih daripada anak-anak itu, artinya berpartisipasi untuk kemudian membina anak-anak itu. Nah, tentang partisipasi yang dimaksudkan oleh Kang Deddy Mulyadi, coba kita lihat pada pernyataan beliau berikutnya. Jadi, agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini, dididik
diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua, yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Nah, ini sindiran Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi menyatakan bahwa kalau memang orang-orang yang suka mengkritik itu, yang nyinyir itu, dia memiliki pola-pola pendidikan yang bisa menanggulangi anak-anak yang bermasalah ini, dan itu lebih baik daripada pola pendidikan militer yang sekarang diselenggarakan Kang Deddy Mulyadi. Maka Kang Deddy Mulyadi mempersilakan tuh anak-anak yang sudah ngantri, yang diantarkan orang-orang tuanya, silakan diambil, direkrut, dibidik, dididik. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan, dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya, bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekpri Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para bupati, wali kota, kepala Dinas Pendidikan, kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Depok, nyelesaikan yang Depok, yang tinggal di Bekasi, nyelesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung, menyelesaikan di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama. Tuh, ya, Komnas Hak Asasi Manusia bikin tuh pendidikan untuk menangani anak-anak yang suka tawuran, suka geng motor, suka mabok, ya, suka main game sampai tidur malam, sekolahnya kemudian terbengkalai. Coba buat pendidikan yang bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya membuat anak-anak itu kemudian berubah menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang hebat. Nah, kalau ada, maka kata Kang Deddy Mulyadi, maka tentunya itu adalah sesuatu kebahagiaan. Tentu tidak akan ada kecemburuan, tidak akan ada masalah. Bahkan Kang Deddy Mulyadi akan senang. Tapi permasalahannya ada nggak ya? Ada nggak kira-kira tuh pendidikan yang lebih baik daripada pendidikan yang sekarang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang jelas prospek kedepannya bagi anak-anak, ya, anak-anak yang masuk dalam pendidikan militer itu punya prospek ke depan yang cerah, ya, dimana Kang Deddy Mulyadi tidak stuck di pola pendidikan militer di situ saja, bahkan kemudian ke depannya Kang Deddy Mulyadi akan mengarahkan anak-anak yang ikut pendidikan militer ini nanti ke depannya ketika lulus SMA, ya, mereka akan diarahkan. Ada yang mungkin kalau rezekinya mereka punya, mereka akan menjadi ikut di Akmil, Akfol, ataupun mungkin diarahkan kepada perusahaan-perusahaan untuk menjadi tenaga kerja. Nah, ini kan luar biasa. Ya, ada nggak ya seperti itu tuh? Masya Allah, kalau saya seandainya masih muda, saya juga pengen ikut tuh, biar nggak nganggur gitu. Ya, bisa jadi tentara dulu. Susah sekali kita jadi tentara. Nah, sekarang orang yang bermasalah justru kalau kita ini sebenarnya bikin masalah saja, ya, pura-pura tawuran gitu, nanti biar ditangkap sama Kang Deddy Mulyadi dan diikut sertakan dalam pendidikan militer yang nantinya mudah-mudahan itu adalah batu loncatan untuk menjadi salah satu anggota atau salah satu siswa dari akademi polisi atau akademi militer. Nah, ini kan luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini tantangan yang dilontarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah sindiran yang dilayangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada nggak? Silahkan, kalau kalian suka mengkritik, coba buktikan. Ada nggak pendidikan lain yang seperti yang punya saya ini, yang sudah saya selenggarakan sebagai Gubernur Jawa Barat dengan pendidikan militernya? Ada nggak yang lebih baik? Buktikan kalau ada. Tuh, ada siswa-siswa yang sudah ngantri. Silakan rekrut dan silakan buktikan, bina mereka menjadi anak-anak yang baik. Cerdas sekali Kang Deddy Mulyadi ini. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Masya Allah. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa kalau seandainya memang orang-orang yang nyinyir, yang mengkritik ini bisa kemudian membantu membuat sebuah lembaga pendidikan yang mungkin lebih baik daripada pendidikan militer, maka Kang Deddy Mulyadi dengan senang hati akan kemudian merelakan, bahkan bukan hanya merelakan, dengan senang hati akan merasa senang
bahwa anak-anak yang bermasalah ini kemudian mampu terselesaikan. Dan kalau seandainya para pengkritik itu mampu mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang menjadikan anak-anak yang bermasalah ini berubah, maka tugas gubernur itu akan menjadi ringan. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak perlu repot-repot lagi tentunya mengurusi hal ini ya, mengurusi anak-anak ya, mengurusi anak-anak nakal gitu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi mengurusi anak-anak nakal ini, Pak polisi, Pak tentara ini ya senang semua. Orang tua senang semua. Bagaimana nggak senang? Ya, pakaian semua disiapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, makanannya, semua masa depannya bahkan sudah disiapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, ada nggak pola pendidikan yang seperti Kang Deddy Mulyadi ini? Aduh, nih yang ngeritik ini harusnya melek ini. Ya, kalau perlu Kang, orang-orang yang mengkritik itu sekali-kali suruh mengikuti pendidikan militer Kang. Coba tuh ya Panglima TNI atau Bapak Prabowo Subianto tuh sekalian tuh, orang-orang yang suka mengkritik tuh, orang-orang Komnas itu ikutinlah pelatihan selama 1 minggu saja di pendidikan militer tuh, biar mereka tuh melek, termasuk anggota-anggota dewan itu tuh, ikutilah mereka sebagai ikut di dalam pendidikan militer, biar ngerasakan seperti apa sebenarnya pendidikan militer yang dimaksudkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Untuk itu kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Nah, ini Kang Deddy Mulyadi kembali nyindir ya. Jadi kalau seandainya mereka bersedia menerima anak-anak bermasalah itu di tempat-tempat yang mereka adakan, baik itu di kantor mereka ya, Komnas HAM itu coba tuh kantornya mau nggak diadakan sebagai tempat untuk pendidikan-pendidikan bagi anak yang bermasalah dengan pola-pola Komnas itu sendiri seperti apa coba? Coba, atau tuh misalnya si anak orang anggota dewan yang nyinyir-nyinyir itu, coba nggak adakanlah pendidikan di yayasan-yayasan mereka miliki atau apapun itu namanya untuk mendidik, membina, kemudian mengarahkan anak-anak yang bermasalah, yang suka tawuran, yang sekarang jadi momok di Jakarta karena tawurannya sangat masif sekali, sudah melibatkan bukan hanya segerintil orang tapi sudah melibatkan ribuan orang, bahkan luar biasa ya, sampai Kapolda, sampai Gubernur DKI Jakarta saja menyatakan betapa kemirisan mereka melihat kondisi anak-anak remaja, anak-anak yang masih seharusnya mereka adalah belajar terlibat dalam tawuran ya, tawuran yang sangat-sangat mengerikan. Nah, ini bisa nggak? Nah, Kang Deddy Mulyadi menyindir mereka, silakan, dan sangat berbangga, berbahagia atas uluran tangan mereka mau kemudian membantu Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan tentang permasalahan anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Ayo lo buktikan tuh yang suka nyinyir. Saya tunggu ya, bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekpri Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para bupati, wali kota, kepala Dinas Pendidikan, kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Depok, menyelesaikan yang Depok, yang tinggal di Bekasi, menyelesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung, menyelesaikan di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama. Nah, Kang Deddy menyatakan bahwa kalau yang memang berminat untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak-anak bermasalah di Jawa Barat ini, maka silakan Dinas Pendidikan di situ bisa dihubungi, kemudian beberapa pejabat-pejabat baik itu bupati maupun wali kota silakan hubungi ya, dan nyatakan bahwa mereka orang-orang yang suka nyinyir ini, yang suka mengkritik ini, mereka siap untuk membantu Kang Deddy Mulyadi dengan pola pendidikan yang mereka atur sendiri. Jangan nyontek seperti pola pendidikan Kang Deddy Mulyadi. Permasalahannya, ada nggak yang lebih baik? Ada nggak yang seperti pendidikan militer ala Kang Deddy Mulyadi? Ya, militer luar biasa loh. Pendidikan militer ini di mana-mana itu adalah pendidikan yang paling bisa untuk merubah manusia seperti apa, ya, merubah manusia lebih disiplin, merubah manusia lebih punya potensi, merubah manusia lebih taat. Ini kan pendidikan yang sebenarnya harusnya bagian dari pendidikan nasional yang ada di negeri ini. Jadi kenapa kegiatan-kegiatan pramuka itu kan seharusnya diaktifkan kembali. Pramuka itu bukan sekedar hanya pemahaman tentang baris berbaris, tetapi juga harus dikedepankan tentang pemahaman bagaimana kedisiplinan, ya, bagaimana karakteristik yang kuat, membela kebenaran, bagaimana menghormati, punya patriotisme terhadap bangsa dan negara kita. Ya, ini
ini yang sebenarnya kita sudah diarahkan oleh para founding parent kita, pada para founding father kita tentang pola pendidikan yang benar. Tetapi memang pola pendidikan ini sekarang kurikulum nasionalnya diacak-acak rupanya. Ya, diacak-acak semau-maunya dengan berkiblat kepada pola pendidikan barat, yang padahal kita punya pola pendidikan yang sungguh luar biasa yang sudah ditanamkan dari zaman dahulu. Maaf, misalnya dari zaman Orde Baru Bapak Soeharto. Luar biasa itu pola pendidikan, bagaimana kita menerapkan pola pendidikan di sekolah dengan menanamkan patriotisme kepada anak-anaknya, sehingga yang dulu itu hampir nggak ada, sedikit sekali anak-anak yang kemudian terlibat dalam gangster, dalam tawuran dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang harus segera dibenahi oleh semua lapisan masyarakat, terutama ya pemerintah kita, dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan saja tidak hanya dia menyaksikan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi juga Bapak Prabowo Subianto kemudian bisa melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan kemudian mengambil kebijakan dan keputusan bahwa pola pendidikan ini adalah merupakan sesuatu pola pendidikan yang langsung dibuatkan kepresnya kalau perlu, ya, lakukan langsung, bikin keputusan presiden untuk menetapkan pola pendidikan militer untuk para siswa yang bermasalah, seperti yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai salah satu pendidikan yang harus dan boleh dilaksanakan di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.